Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Triyuni dengan NIM 1803657 dengan dosen pembimbing Pak Umar Kalmar Nizar, SSI, MSI, PhD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintetis dan karakterisasi zeolit dari tongkol jagung dan aplikasinya terhadap penurunan kadar amoniak pada feses ayam. Yang pertama adalah bab 1, yaitu latar belakang. Feses ayam. Feses ayam merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan untuk menyerap gas amoniak pada feses ayam, yaitu dengan zeolit. Selanjutnya adalah zeolit. Zeolit ini menurut Nurnella dan Husna 2019 dalam penelitiannya melaporkan bahwa semakin banyak zeolit yang ditambahkan maka akan terjadi penurunan kadar amoniak pada feses ini. Dan hal ini menunjukkan bahwa adanya zeolit aktif maka akan terjadi absorpsi. Selanjutnya adalah tongkol jagung. Tongkol jagung ini memiliki kandungan silika yang terdapat pada tongkol jagung sekitar 66,38%. Selanjutnya adalah aluminium foil. Aluminium foil ini biasanya digunakan untuk kemasan membungkus makanan seperti pelapis pada minuman kaleng dan pembungkus obat-obatan. Juga kandungan aluminium pada aluminium foil ini adalah sebesar 99%. Selanjutnya adalah metode hidrotermal. Metode yang kita gunakan di sini adalah metode hidrotermal, di mana zeolit dapat disintetis menggunakan metode hidrotermal yang dapat mengisolasi silika yang terdapat pada tongkol jagung dan alumina dari aluminium. Berdasarkan uraian di atas, maka kita akan meneliti tentang maka penelitian akan dilakukan adalah untuk mensintesis dan mengkarakterisasi zeolit dari tongkol jagung dan aluminium foil terhadap penurunan kadar amoniak pada feses ayam. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama adalah mengetahui karakteristik zeolit dari tongkol jagung dan aluminium foil. Yang kedua, mengetahui penurunan kadar amoniak yang terdapat pada feses dan ayam dengan menggunakan zeolit dari tongkol jagung dan aluminium foil. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Yang pertama adalah memberikan solusi dalam permasalahan penanganan limbah tongkol jagung. Yang kedua adalah memberikan solusi mengenai cara mengatasi permasalahan limbah feses yang disebabkan oleh gas amoniak. Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah feses ayam, di mana feses ayam akan dihasilkan oleh sebuah peternakan ayam. Di sini peternakan ayam memiliki dampak positif, tapi juga memiliki dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan oleh kandungan yang terdapat pada feses ayam. Feses ayam pun juga memiliki kandungan yang berbahaya yang biasa kita ketahui, itu gas amonia, metana, dan karbon dioksida. Di mana gas amonia ini dapat mencemari udara, tanah, dan gas ini juga mudah larut dalam air sehingga membentuk amonium hidroksida yang dapat menaikkan pH dalam air sehingga kualitas air dapat menurun. Sedangkan kadar amonia dalam air sebaiknya tidak lebih dari 25 ppm. Selanjutnya adalah zeolite. Pertama adalah struktur zeolite. Gimana yang kita lihat pada gambar, kerangka struktur 3 dimensi senyawa alumina silika terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah bagian netral dan bagian bermuatan. Bagian netral ini dibangun oleh silikon dan oksigen, dan jenisnya bervariasi antara SiO4- sampai SiO2 dengan perbandingan Si dengan O-nya dari 1:4 sampai 1:2. Selanjutnya adalah proses pembuatan zeolite. Yang pertama adalah tahap preparasi. Di sini tahap
preparasi berupa pengolahan baik dengan cara pemanasan atau penambahan asam atau basa dengan penambahan senyawa kimia tertentu. Yang kedua adalah tahap aktivasi. Tahap aktivasi, proses aktivasi ini secara fisik dilakukan dengan pemanasan dengan tujuan untuk menguapkan kandungan air yang terdapat pada pori-porinya, sehingga luas permukaannya bertambah. Sedangkan aktivasi secara kimia dilakukan dengan penambahan asam atau basa dengan tujuan membersihkan permukaan pori, zeolit, membuang zat pengotor, dan mengatur kembali posisi unsur yang akan ditukar. Zeolit sintetis juga dapat dibentuk dengan menggunakan metode pemanasan atau metode hidrotermal dari gel alumina silika dan logam sebagai sumber kation. Selanjutnya adalah sifat fisika dan kimia dari zeolit. Yang pertama adalah kimia, yaitu berpori. Pori-pori ini berukuran molekul karena pori zeolite terbentuk dari tumpukan cincin beranggotakan 6, 8, 10, atau 12 tetrahedral. Yang kedua, sebagai penukar ion atau ion exchange. Yang ketiga, mudah dimodifikasi. Selanjutnya, sifat fisiknya adalah zeolite umumnya berwarna putih atau bening, tetapi dapat berwarna merah daging, merah muda, atau kelabu. Ukuran kristal zeolite umumnya lebih dari 2 mikron dan maksimum mencapai 4 inci. Yang ketiga, berat jenis zeolite relatif rendah, rata-rata 2 sampai 2,5. Aplikasi zeolite diaplikasikan dalam bidang peternakan, di mana zeolite dapat dimanfaatkan untuk menyerap bau yang disebabkan oleh gas amonia, metana, dan karbon dioksida yang tertimbun pada kandang ayam. Zeolite juga mampu menggumpalkan kotoran ternak agar mempercepat proses penguraian kotoran supaya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Zeolite juga dapat berfungsi sebagai penukar ion pada pakan ternak. Zeolite dapat meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen dalam pakan. Selanjutnya adalah tongkol jagung. Kandungan tongkol jagung. Kandungan senyawa kimia tongkol jagung secara umum mengandung banyak zat kasar yang berupa selulosa, hemiselulosa, lignin, dan silika. Kandungan senyawa SiO2-nya adalah 20,6%, air 10%, selulosa 36,48%, hemiselulosa 28,86%, lignin 3,16%. Dan kadar dari senyawa silika adalah 74,56%, P2O5-nya 4,94%, CaO 3,83%, MgO-nya 4,88%, K2O-nya 3,97%, Na2O 4,24%, Fe2O3-nya 3,58%. Selanjutnya aluminium foil. Sifat aluminium sifat kimianya. Yang pertama, tidak dapat bereaksi dengan air secara sederhana dan tidak ikut larut dalam air. Alumina dapat bereaksi dengan asam yang terdapat dalam ion klorida seperti asam klorida yang encer, sehingga dapat menghasilkan larutan aluminium klorida. Seperti reaksinya adalah aluminium Al2O3 ditambah ACl menghasilkan AlCl3 ditambah 3H2O. Yang selanjutnya, alumina dapat bereaksi dengan natrium hidroksida. Pada reaksi ini, alumina dapat berperan sebagai asam. Reaksinya adalah Al2O3 ditambah NaOH menghasilkan 3H2O ditambah 2NaAlOH4. Alumina juga merupakan senyawa kimia dari aluminium dan oksigen dengan rumus kimia Al2O3. Pada aluminium foil mengandung 99% aluminium yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber alumina pada pembuatan zeolite. Selanjutnya adalah instrumen. Instrumen yang kita pakai pertama adalah instrumen XRD. XRD adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui ukuran zat atau jarak antar partikel yang terdapat pada sampel. Prinsip kerja XRD ini adalah jika seberkas sinar X ditembakkan pada sampel yang berbentuk kristal, maka pada bidang kristal itu akan membelokkan sinar X yang mempunyai panjang gelombang yang sama dengan jarak antar kisi dan kristal tersebut. Jika pada suatu sampel mengandung banyak bidang kristal, maka akan semakin kuat intensitas pembiasan yang dihasilkan. Yang kedua adalah instrumen XRF. XRF ialah cara yang dapat digunakan untuk menganalisis unsur ataupun senyawa yang terkandung bahan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Prinsip kerjanya adalah XRF disebabkan oleh tumbukan antar atom-atom yang terjadi pada permukaan suatu sampel oleh sinar X dari sumber sinar X. Yang ketiga adalah instrumen FTIR. FTIR adalah metode yang digunakan untuk menentukan gugus fungsi zat dengan mengamati interaksi antar molekul dengan gelombang elektromagnetik. Yang kedua adalah instrumen UV Vis. UV Vis adalah salah satu metode instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan absorbansi foton. Agar sampel dapat menyerap foton pada UV Vis dengan panjang gelombang 200 nanometer sampai 700 nanometer, biasanya sampel derivatisasi misalnya dengan penambahan reagen dalam pembentukan garam kompleks dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil penelitian. Hasil analisis komposisi abu tongkol jagung dengan XRF. Yang pertama adalah yang kita dapatkan dari hasil XRF-nya komposisi SO2 dari tongkol jagung adalah 65,92%, K2O 18,40%, CaO 7,43%, P2O-nya 4,13%, Fe2O-nya 2,85%, ZNO-nya 0,35%, TiO2 0,32%. Yang selanjutnya, hasil analisis XRD zeolite dari tongkol jagung dan aluminium foil. Yang kita dapatkan adalah 3D-nya atau SiO2. Yang kedua adalah chelate atau sin dari SiO2. Hasil identifikasi gugus fungsi zeolite menggunakan FTIR. Itu yang kita dapatkan. Bisa kita dapatkan seperti yang ada di dalam gambar. Selanjutnya adalah identifikasi kadar amonia menggunakan spektrofotometer UV Vis. Bisa dilihat adalah massa gram zeolite yang diambil, juga kadar amoniak setelah perlakuan, hasilnya yaitu persennya yang setelah kita dapatkan. Selanjutnya adalah preparasi. Metode yang kita gunakan adalah metode leaching. Menggunakan ACL dan HBr, atau tujuannya itu untuk mengikat. Tujuan kita gunakan ACL dan HBr atau HBr adalah untuk mengikat senyawa silika serta menghilangkan pengotor yang terdapat pada tongkol jagung sehingga silika yang diperoleh lebih murni. Selanjutnya juga dilakukan pemanasan untuk menghilangkan kadar air. Berdasarkan hasil analisis XRF-nya, seperti yang kita lihat tadi pada tabel 41 menunjukkan bahwa kandungan silika cukup tinggi, sekitar 65,92%. Hal ini sesuai dengan penelitian Nindi dan kawan-kawan 2018 yang menyatakan bahwa kandungan silika pada tongkol jagung sekitar 66,38%. Selanjutnya zeolite. Kita menggunakan NaOH. Menghasilkan 2 NaOH ditambah SiO2, menghasilkan Na2SiO3 ditambah H2. Selanjutnya adalah aluminium foil ditambah NaOH. Menghasilkan 2 NaOH. Di sini kita tambahkan 2 NaOH ditambah Al2O3 menghasilkan Na2Al2O4 ditambah H2O. Penambahan NaOH memiliki fungsi sebagai metalizer dikarenakan zeolite memiliki muatan negatif yang berlebih pada ion alumina sehingga kation dibutuhkan sebagai pendukung untuk menetralisirnya. Selanjutnya kita reaksikan dengan natrium silikat ditambah natrium aluminat. Di sini bertujuan untuk membentuk sol, kemudian terjadi proses polikondensasi, di mana pada tahap ini transisi fasa sol berubah membentuk menjadi gel. Berikut reaksinya. Selanjutnya adalah proses hidrotermal, adalah proses kristalisasi yang terjadi secara berlanjut, dimulai pada reaksi kondensasi dan lanjutkan yang polimerisasi larutan sehingga ikatan SiO-Al dapat terbentuk. Berikut kristal yang terbentuk. Kristal yang kita dapatkan ini kemudian dibersihkan menggunakan aqueous agar material lain dapat dihilangkan, mulai dari pembentukan zeolite hingga zeolite mencapai pH 7-8. Selanjutnya adalah hasil XRD. Pengujian ini
Pengujian XCRD bertujuan untuk mengetahui tingkat kristalitas suatu sampel. Berikut tabel yang kita dapatkan atau hasil di spektrogram yang kita dapatkan. Di sini menunjukkan bahwa kristal yang terbentuk memiliki nama tridimit, kealit, dan sin karena dengan kemiripan nilai 2 theta terhadap solid bahan kuarsa SiO2. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Trichy dan Higgins 2001 yang menyatakan bahwa sudut pantul dari senyawa 2 theta silikon dioksida atau SiO2 yaitu sebesar 240, 2180, 2620 banding 2720 banding 30,24 derajat banding 37,996 derajat dan 40,04 derajat. Selanjutnya adalah FTIR dan UV-VIS. Pengujian dengan FTIR bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi pada sampel. Berikut yang kita dapatkan di sini adalah pita serapan yang muncul pada bilangan gelombang adalah 39,5, 3905,80, 3855, 42,42, 3823,19, 3081,97, 3806,55, 3725,65 dan 3451,52 cm. Ini merupakan vibrasi dari gugus OH. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam zolit terdapat air. Selanjutnya pada pita serapan 1015,83 menunjukkan adanya vibrasi ulur dari gugus fungsi SiO, Si. Hal ini mengindikasi bahwa di dalam zolit terdapat kerangka alumina silikat. Akan tetapi terjadi reaksi antara alumina dan silika dalam jumlah yang sangat kecil. Hal ini ditunjukkan pada pita serapan 451,82 yang merupakan puncak dari gugus fungsi SiO-Al. Selanjutnya, UV-VIS. Perlakuan ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas zeolit untuk menurunkan kadar amonia pada fesis ayam broiler. Berikut data yang kita dapatkan. Hasil analisis spektrometer UV-VIS yang menunjukkan bahwa penambahan zeolit mengalami penurunan dengan massa dari zeolit 1 gram, 3 gram, 5 gram, 7 gram, dan 9 gram menghasilkan nilai kadar amonia berturut-turut 89,82%, 92,61%, 93,21%, 94,81%, dan 95,60%. Reaksi antar zeolit dengan amoniak dapat dilihat sebagai berikut. NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4 ditambah OH-. NH4 ditambah Na12 ditambah kristalnya menghasilkan NH4 menghasilkan kristal NH4 ditambah 12 OH 12 NaOH. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, banyak salah mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.